Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nur Hakim, kelas 12 TKRU 3, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara diagnosis dan memperbaiki kerusakan kepala silinder, penyebab dan masalah yang sering terjadi atau dialami pada bagian silinder head mobil, antara lain: 1. Bocornya silinder head mobil, klep atau katup. Silinder head mobil tentu dapat mengalami kebocoran karena telah aus bocor. Bocornya klep atau katup silinder head dapat berpengaruh pada bagian kompresi mobil. Katup yang mengalami kebocoran dapat berakibat pada kinerja mesin mobil yang menurun. Katup atau klep pada silinder head akan mengalami keausan jika saling berbenturan secara terus-menerus. Solusi perbaikan: bila daun katup aus hanya sedikit, maka perbaikan dapat dengan cara mensekir lagi. Namun apabila daun katup tersebut pecah, maka untuk memperbaikinya harus dengan melakukan penggantian dengan yang baru. Dan setiap penggantian katup yang baru disekir lagi lebih dahulu. Hal ini bertujuan supaya kedudukan daun katup dapat merapat dengan setting katup dari kepala silinder. 2. Silinder head memuai. Silinder head juga dapat mengalami pemuaian yang dikarenakan oleh mesin yang sudah begitu panas. Mesin akan memanas yang disebabkan oleh pendinginan mesin yang telah mati atau kaku, atau kekurangan air pendingin. Memuainya silinder head akan berakibat pada air radiator dan oli yang akan menyatu atau tercampur, dikarenakan antara blok mesin dan juga silinder head yang memuai tersebut. Ketika silinder head memuai, air akan memasuki lubang-lubang oli dan oli pun juga akan memasuki lubang air pada mobil. Untuk menghindari kejadian satu ini, Anda perlu memeriksa kondisi air radiator dan juga mesin pendingin mobil secara rutin. Khusus bagi Anda pengendara yang suka dan sering melakukan perjalanan jauh, untuk mengatasi hal tersebut, Anda perlu membuat permukaan bagian silinder head mobil tersebut agar rata kembali. Solusi perbaikan: cara mengatasi masalah kepala silinder yang memuai akibat panas berlebih atau overheat, yaitu dengan cara membuka kepala silinder, kemudian melihat packing kepala silinder untuk memastikan bagian permukaan mana yang mengalami pemuaian. Secara kasat mata mungkin tidak terlihat jelas pemuaian permukaan pada kepala silinder. Akan tetapi, jika kita periksa dengan alat kerataan permukaan, maka akan tampak letak perbedaan permukaannya. Apabila kepala silinder telah mengalami pemuaian, maka solusinya tidak lain hanyalah
diratakan menggunakan mesin gerinda hingga permukaan kepala silinder kembali rata. Kemudian pada saat pemasangan packing menggunakan packing king rod yang bertujuan apabila kepala silinder terpasang, baut akan menekan dan gasket menutupi bagian yang terisi udara, jadi tidak memungkinkan akan kembali terjadi kebocoran. Yang ketiga, rusaknya packing bagian silinder head mobil tak hanya dapat memuai dan mengakibatkan tercampurnya oli dan air radiator. Packing silinder head yang mengalami kerusakan juga dapat membuat oli dan air tercampur. Packing silinder head dapat mengalami kerusakan ketika sudah terlalu lama dipakai atau terjadinya proses pemasangan yang salah. Segeralah ganti komponen yang baru jika packing silinder head mobil Anda telah terindikasi kerusakan. Solusi perbaikan. Langkah-langkah pergantian packing silinder head pada mobil antara lain: langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk melakukan proses mengganti packing silinder head ialah membuka cover berikutnya. Anda perlu membuka koil yang terpasang. Cukup koil dan jangan membuka busi. Untuk memudahkan proses penggantian, Anda perlu membuka beberapa komponen seperti filter udara yang tentunya dapat membuat akses ke silinder mesin lebih mudah. Selanjutnya, Anda memasuki proses untuk melepas selang pernafasan mesin. Jangan lupa juga untuk mencabut katup PCV positif crankcase ventilasi. Setelah itu, Anda perlu melepas baut-baut sebanyak 7 buah yang ada pada silinder mesin menggunakan kunci nomor 10 mm dengan proses pelepasan berurut dari 1 sampai 7. Kemudian barulah Anda dapat menarik cover silinder head ke atas untuk dilepas. Dalam proses ini Anda juga perlu berhati-hati karena proses melepas cover akan melewati selang AC, power steering dan juga timing chain. Setelah cover dilepas, packing silinder akan menempel pada cover tersebut dengan keadaan patah atau bahkan sobek sewaktu dicoba lepas. Begitupun sil busi yang juga menempel pada cover. Berikutnya, Anda juga perlu melakukan proses pembersihan silinder mesin. Lakukan pembersihan dengan menggosok dari dalam keluar agar kotoran dapat tersingkir dan tidak jatuh ke dalam. Jangan lupa juga lakukan pembersihan terhadap cover silinder head yang telah dibuka sebelumnya. Langkah selanjutnya, Anda dapat menggunakan atau
memberi silen pada tempat atau posisi packing yang berfungsi agar packing atau gasket tetap merekat, juga menempel ketika cover silinder head dibalik untuk dipasang. Kemudian mulailah untuk memasang packing yang baru pada silinder head, cover, dan beri silen pada bundaran karet yang terdapat di packing. Anda juga dapat memberi silen pada cover timing. Setelah selesai, Anda baru dapat memasang kembali cover secara berhati-hati. Pastikan pula sil busi beserta packing yang baru telah merekat pas pada tempatnya dan juga tidak terlepas ketika pemasangan setelah cover dipasang kembali. Pasanglah 7 buah baut yang sebelumnya telah dilepas. Pasang dan putar perlahan-lahan secara bergantian agar tekanan silinder head cover dapat merata. Kencangkan dengan kisaran momen 8 Newton meter atau 0,8 kg. Bersihkan silen apabila terdapat sisa-sisa yang menempel pada bagian cover. Selanjutnya, Anda perlu memasang kembali seluruh komponen yang telah dibuka sebelumnya seperti selang, breather, katup atau valve PCV, dipstick, filter udara, dan yang terakhir pasang kembali cover plastik 4 silinder. 4 silinder head mengalami keretakan. Retaknya silinder head mobil juga merupakan permasalahan umum yang sering terjadi pada komponen satu ini. Mesin yang terlalu panas karena kurangnya proses pendinginan pada bagian mesin merupakan penyebab rusaknya silinder head motor. Solusi perbaikan: mengatasi silinder head yang retak bisa ditangani dengan pengelasan. Dengan pengelasan yang tepat, maka akan membuat silinder head mampu berfungsi secara maksimal dengan menggunakan bahan kawat las cast iron khusus dengan inti nikel tembaga yang sangat baik untuk pengelasan komponen yang terbuat dari besi cor yang mengandung tembaga. Bisa dilakukan tanpa pemanasan awal atau dengan pemanasan awal sampai 200 oC. 5. Kerapatan katup. Kerapatan katup dari dudukannya ini harus tetap dijaga agar performa mesin tetap optimal. Kondisi kepala katup dengan dudukannya bila tidak rapat akan menyebabkan beberapa masalah pada mesin, antara lain tekanan kompresi turun apabila katup tidak rapat, baik pada katup hisap dan katup buang, maka sudah tentu tekanan kompresi juga akan turun karena terjadinya kebocoran kompresi saat langkah kompresi terjadi, yaitu campuran bahan bakar dan udara yang telah dihisap masuk ke dalam ruang bakar. Kemungkinan ditekan oleh piston ke atas
maka campuran bahan bakar dan udara ini dapat keluar dari dalam ruang bakar melalui bagian katup yang kurang rapat, sehingga tekanan kompresi akan menjadi turun. Tenaga mesin turun akibat tekanan kompresi turun, maka tekanan pembakaran maksimal akan sulit untuk diperoleh, sehingga tenaga mesin pun akan menjadi kurang optimal. Mesin menjadi susah hidup. Efek dari kebocoran katup ini terjadi telah disebutkan di atas bahwa tekanan kompresi mesin akan turun. Salah satu syarat terjadinya pembakaran yang baik pada mesin adalah tekanan kompresi yang cukup, sehingga bila tekanan kompresi ini menghilang, maka mesin akan susah untuk hidup. Busi cepat rusak. Busi yang cepat rusak dapat disebabkan karena katup yang tidak rapat atau bocor. Sudah dijelaskan di atas bahwa kebocoran katup akan membuat mesin menjadi susah untuk hidup. Apabila mesin terus dipaksa untuk hidup atau terus di starter, maka campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar akan menjadi terlalu banyak, sehingga dapat menyebabkan gejala busi basah karena bahan bakar yang berada di sekitar elektroda busi. Adanya bahan bakar pada elektroda busi ini akan membuat busi menjadi cepat rusak. Oli masuk ke ruang bakar. Akibat dari kondisi katup yang tidak rapat dapat menyebabkan oli masuk ke dalam ruang bakar. Pada katup terdapat bus atau busing katup. Busing katup merupakan komponen yang menjaga agar oli tidak merembes masuk ke dalam ruang bakar. Pada busing katup atau bus klep juga terdapat sil yang mencegah oli masuk ke ruang bakar. Apabila bus klep ini rusak dan katup atau klep tidak rapat, maka oli yang melumasi bagian kepala silinder ini nantinya dapat masuk ke dalam ruang bakar. Bila hal ini dibiarkan, maka lama-kelamaan oli mesin dapat habis karena masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar. Timbulnya asap putih pada knalpot. Gejala timbulnya asap putih pada knalpot disebabkan karena oli yang ikut terbakar selama proses langkah usaha atau langkah pembakaran mesin. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kondisi katup yang tidak rapat dapat menyebabkan oli masuk ke dalam ruang bakar, sehingga oli dapat terbakar bersama campuran bahan bakar dan udara. Bila hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan polusi udara. Solusi perbaikan: lepas saluran PGV yang berada di dekat saluran udara setelah filter. Jika ada tetesan oli, maka ada potensi jika oli bocor dari rusaknya separator.
Untuk memastikannya, lepas pula saluran udara, dan apabila banyak oli di permukaan dalam saluran udara, berarti itu penyebabnya. Solusinya, Anda perlu mengganti satu set saluran PCV yang terdiri dari selang dan separator. Pengecekan selanjutnya, cek area turbo charger. Jika mobil Anda dilengkapi turbo, dengan menghidupkan mesin dan perhatikan suara dari turbo. Umumnya, turbo yang mengalami kerusakan akan timbul bunyi yang tidak biasa. Untuk memastikannya lagi, lepas selang udara output dari turbo. Di sini bisa melihat apakah ada jajaran oli mesin. Jika ada, maka itulah sumber masalahnya. Cek tekanan kompresi mesin ini dilakukan ketika dua komponen di atas dalam kondisi normal. Pengecekan ini perlu alat khusus bernama compression tester yang tersedia pada bengkel-bengkel besar. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda membawa mobil ke bengkel jika ditemukan kompresi yang lebih rendah daripada standar. Maka ada masalah antara ring piston atau silinder. Untuk masalah ini mengharuskan mobil Anda diturunkan mesinnya. Tentu ini bisa menelan banyak biaya. Berapa biaya turun mesin mobil? Tapi jika tekanan kompresi masih normal, maka ada satu sektor yang masih, yakni seal clap. Untuk memastikan, lepas intake manifold dan lihat lubang intake-nya. Jika penuh dengan kerak oli, maka itu masalahnya. Untuk masalah ini hanya perlu mengganti seal katup. Namun proses penggantian juga cukup rumit karena perlu membongkar kepala silinder. Diagnosis memperbaiki blok silinder rusak. Sebelum melakukan servis apapun pada blok mesin, silahkan lakukan beberapa langkah berikut. 1. Bersihkan semua lubang beruli dengan pemburu ulir berukuran tepat untuk menghilangkan kotoran atau lainnya. 2. Gunakan keran dasar di lubang buta manapun. Lubang ini harus sedikit dibelah untuk menghindari langkah tarikan benang dan ujung bergerigi. Perbaiki utas jika terdapat kerusakan. 4. Untuk memulihkan ulir yang rusak pada bagian aluminium, sisipan berulir harus dipasang di lubang atau istilahnya di tap. 5. Periksa blok apakah ada retakan dan kerusakan lainnya. 6. Blok silinder besi tuang dapat diperiksa dengan magnafluking. Periksa blok aluminium jika retakan dengan pewarna, penetran, dan lampu hitam. Perbaiki retakan jika memungkinkan. Tetapi jika berada di area kritis, blok tersebut harus diganti kemiringan dek.
bagian atas blok tempat kepala silinder dipasang disebut dek. Untuk memeriksa lengkukan dek, gunakan pengukur pelurus atau strategy dan filler yang presisi. Dengan strategy diposisikan secara diagonal di atas dek. Jumlah lengkungan ditentukan oleh ukuran filter jadi yang cocok dengan celah antara dek dan strategy. Memperbaiki blok silinder rusak. Pengukuran kerataan blok silinder dengan menggunakan strategy dan filler JJ. Beberapa mesin memiliki persyaratan kerataan dek khusus. Spesifikasi pabrikan harus menjadi acuan utamanya. Jika dek mengalami kebengkokan melebihi batas, blok tersebut harus diganti atau dilapisi atau diluruskan. Untuk meluruskan kembali blok, Anda membutuhkan alat khusus yang akan mengikis sejumlah kecil logam, meninggalkan permukaan yang rata. Beberapa pabrikan tidak merekomendasikan motor ini, terutama jika bloknya adalah aluminium. Jika blok memiliki lebih dari satu permukaan dek, seperti mesin tipe V, setiap dek harus dikerjakan dengan mesin dengan ketinggian yang sama. Jika dek dikikis dan tidak dikoreksi, dudukan katup dapat mengalami distorsi saat head dikencangkan ke blok. Kebocoran cairan pendingin dan pembakaran juga bisa terjadi. Pemeriksaan lubang silinder. Periksa dinding silinder, apa ada goresan, kekasaran, atau tanda keausan lainnya. Kotoran dapat mempercepat keausan ring dan dinding silinder. Itu juga bisa tersangkut di ring piston dan bisa menggiling permukaan logam. Piston, ring, dan dinding silinder yang lecet atau tercoreng dapat bertindak sebagai saluran oli untuk melewati ring dan memasuki ruang bakar. Scuffing dan scoring terjadi ketika lapisan oli di dinding silinder pecah, memungkinkan kontak logam ke logam dari ring piston di dinding silinder. Titik panas sistem pendingin, kontaminasi oli, dan pencucian bahan bakar adalah penyebab umum dari masalah ini. Memperbaiki blok silinder rusak. Kerusakan dinding silinder akibat ring piston, kebanyakan keausan silinder terjadi di bagian atas travel ring. Tekanan pada ring atas berada pada puncaknya dan pelumasan minimal saat piston berada pada puncak langkahnya. Punggung material yang tidak dipakai akan tetap berada di atas batas atas perjalanan cincin. Di bawah area travel ring, keausan dapat diabaikan karena hanya skrit piston yang menyentuh dinding silinder. Silinder yang direkondisi dengan benar harus memiliki diameter yang benar.
tidak lancip atau tidak bulat, dan permukaan akhir harus sedemikian rupa sehingga ring piston akan duduk untuk membentuk seal yang akan mengontrol oli dan meminimalkan blowby. Taper adalah perbedaan diameter antara bagian bawah lubang silinder dan bagian atas lubang tepat di bawah punggungan. Mengurangi diameter yang lebih kecil dari yang lebih besar menghasilkan lancip silinder. Beberapa kondisi lancip diperbolehkan, tetapi biasanya tidak lebih dari 0,006 inci. Jika lancip kurang dari itu, rebearing silinder tidak diperlukan.